Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amma bi ihsanihil ajili man barra wa fajar wa khassa bi ihsanihil ajili man amana wa syakar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man am'ana an-nadhar hatta sami'a wa absar watta'adha waddakar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul abar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man hajara ilaihi wa nasar. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Inayah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, dengan kesehatan, dengan kesempatan dan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, pada Jumat siang ini kita bisa berkumpul dan berada di ruangan Masjid Jami Al-Inayah untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita, dan kita mohon selalu dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perputaran waktu terus berjalan, pergantian siang demi siang, malam demi malam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tahun demi tahun. Umur kita menurut angka-angka bertambah. Tapi saudara-saudara, pada hakikatnya umur kita malah justru berkurang. Maka dari itu, dengan pergantian waktu, kita hendaknya selalu mawas diri, selalu memperhatikan dan memeriksa perbuatan kita. Apakah perbuatan kita bagus? Kalau memang bagus, kita tetapkan dan kita teruskan. Kalau memang buruk, kita berusaha untuk meralatnya dan untuk memperbaikinya, dan juga bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara, semakin banyak kita melangkah ke depan, semakin dekat kita ke kuburan. Jadi bukan berarti dengan bertambah waktu, bertambah umur, kita ini makin jauh dari kuburan. Justru saudara-saudara makin ke depan, makin dekat dengan kuburan. Maka dari itu kita sudah semestinya mempersiapkan diri kita untuk meninggal dunia. Karena siapapun kita, apapun keadaan dan kedudukan kita, walaupun kita sangat tinggi, sangat kaya, sangat gagah, pasti saudara-saudara ujung-ujungnya kita akan wafat. Akhirnya kita juga meninggal dunia. Ini sudah peraturan Allah, sudah suratan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin saudara-saudara, memang umur panjang semua orang senangi. Umur panjang semua orang minati. Bahkan umur panjang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebut di dalam hadisnya yang sering kita dengar, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya kamu yang panjang umurnya dan bagus perbuatannya. Jadi Nabi puji orang yang panjang umurnya, tapi dengan syarat
dengan syarat harus bagus perbuatannya. Jangan sampai umurnya panjang tapi buruk perbuatannya. Ini malah jadi bumerang, malah jadi beban, dan ini saudara-saudara membinasakan nanti di akhirat. Ini yang Nabi khawatirkan. Maka Nabi bersabda, wasyarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk kamu yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Berapapun umur kita, mau panjang mau pendek, saudara-saudara, itu memang ya pemberian dari Allah. Kita boleh-boleh saja berusaha untuk umur panjang dengan cara hidup sehat, dengan cara kita ya makan bergizi, mungkin istirahat ditambah dengan olahraga, dengan harapan umur kita panjang. Di dalam agama itu boleh-boleh saja, saudara-saudara, tapi ketahuilah bahwa semuanya Allah yang menentukan. Kalau Allah sudah menentukan kita wafat, maka saudara-saudara, walaupun lagi sehat, tetap dia meninggal dunia. Jangan dikira ya, kalau orang sehat itu matinya masih lama. Atau kebalikannya, orang yang sakit, dekat mati. Tidak, saudara-saudara. Mati itu kan hubungannya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah sampaikan ajalnya sampai sekian, ya mau nggak mau dia harus meninggal dunia. Saudara, ada suatu nasihat dari syair, yaitu yang berbunyi, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illah wa kam min alilin asha hina min ad-dahri. Fa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Ini syair isinya nasihat buat kita bahwa kita ini selalu bertakwa. Maka dikatakan tazawwad minat taqwa. Berbekallah kamu dengan takwa. Apa takwa? Bahasa mudanya maju mundur. Maju yang diperintah, mundur yang dilarang. Yang diperintah ada dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Utamakan yang wajib. Syukur-syukur bisa mengerjakan yang sunat. Begitu juga mundur yang dilarang. Yang dilarang ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Utamakan yang haram, tinggalkan. Kalau makruh, sebaiknya ditinggalkan. Itu yang paling pokok, saudara-saudara. Takwa yang standar, takwa yang gampang. Jadi kita disuruh mempersiapkan diri dengan takwa. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Sungguhnya engkau tidak tahu idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Apabila datang malam, apakah kamu masih hidup di waktu subuh? Nggak tahu, saudara-saudara. Jangan-jangan di waktu malam kita tidur, subuh udah nggak bangun lagi. Tubuh sudah kaku, nyawa sudah berpisah dari badan. Nggak mustahil. Kematian sesuatu yang misterius. Datang bisa tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Maka dari itu, yang bagus standby terus. Yang bagus selalu siap menghadapi kematian. Maka lanjutan syair, kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat meninggal enggak sakit dulu. Wa kam min alilin asyahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sakit tapi belum meninggal, masih berada di tempat tidur. Aneh memang ini kematian. Orang yang sehat bisa duluan, yang sakit bisa belakangan. Sebagai contoh, misalnya ada seorang pemuda, badannya seger, buger, keker. Kemudian naik kendaraan, tahu-tahu kedengaran terjadi kecelakaan. Padahal tadi habis ngobrol dengan kita. Dikeluar sebentar, langsung meninggal dunia karena kecelakaan. Ini bukti, saudara-saudara, bahwa jangan dikira, oh kita masih sehat, berarti mati masih lama. Jangan dikira. Selalu, saudara-saudara, kalau perlu, kematian itu selalu kita ingat. Jangan sampai terlepas dari pikiran kita. Kemudian, pakam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak anak muda di waktu sore, di waktu pagi tertawa terbahak-bahak.
wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, padahal kain kafannya udah disiapkan. Artinya mati itu bisa datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Jadi dengan demikian bahwa kematian sesuatu yang misterius. Seseorang nggak tahu dia meninggal apakah di rumahnya, apakah di rumah sakit, apakah di jalan raya, begitu. Itu saudara-saudara ya, tentang kematian serba nggak jelas. Karena serba nggak jelas, dia itu pasti. Ini yang jadi masalah. Maka kita nggak boleh lengah. Ya. Jadi usahakanlah saudara-saudara sisa umur ini dipakai untuk yang baik-baik. Ya. Ingatlah ada pesan dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Dia berkata, "Idza amsaita fala tantaziris sabah." Bila mana kamu berada di waktu sore, jangan tunggu pagi. Maksudnya ketika kita berada di waktu sore, ingin berbuat baik, berbuatlah, jangan tunda besok. Jangan-jangan sebelum datang besok kita udah wafat. Begitu nasihat dari Abdullah bin Umar. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Bila mana kamu berada di waktu pagi, maka jangan tunggu sore-sore. Kerjakan, saudara-saudara. Ada kesempatan, kerjakan. Lebih-lebih masalah agama. Hal-hal yang menyangkut agama semestinya didahulukan. Hal-hal yang menyangkut dunia selayaknya ditunda, diutamakan. Misalnya ada pengajian malam hari ini. Kita datang saudara-saudara, urusan dunia bisa besok, bisa besokan. Anggaplah gagal, itu kan urusan dunia, biarin digagal. Tapi urusan agama tidak boleh tidak, mesti kita kerjakan. Itulah saudara-saudara selayaknya. Ya. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Bila mana kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Wa khudh min sihatika lima rodik. Ambillah masa sehat kamu untuk sakit kamu. Pumpung lagi sehat, berbuat baiklah. Nanti waktu sakit, paling bisa yang kita kerjakan yang wajib-wajib. Gak mungkin. Tapi kalau masih sehat, yang wajib bisa dikerjakan, yang sunat bisa dikerjakan. Badan masih seger. Kalau sudah sakit, jangan-jangan yang wajib pun tidak dikerjakan. Jadi itulah nasihatnya. Wa khudh min sihhatika lima rodik. Ambillah dari sehat kamu untuk sakit kamu. Wa min hayatika limautik. Dan ambillah dari hidup kamu untuk mati kamu. Ketika kita masih hidup, walaupun sakit, masih bisa beribadah. Mungkin dengan kita memegang tasbih, kita bertasbih saudara-saudara, itu ibadah yang enteng bagi orang yang sakit. Tujuannya apa? Buat kematian kita. Inilah nasihat dari Abdullah bin Umar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul jinni wal insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-masabihil ghurar. Amma ba'd.
فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد أعمالنا وأصلح فساد ولاة أمورنا وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون